Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu pagi yang cerah, terlihat ada seorang ayah dan anaknya yang duduk bersama di teras rumahnya yang sederhana. Saat itu si ayah bercerita kepada anaknya tentang betapa besarnya jasa yang telah ditinggalkan para habaib di Indonesia. Dan si anak pun tampak tertarik mendengarkan cerita ayahnya tersebut. Dengan seksama dan penuh hikmat, si ayah pun melanjutkan ceritanya. Kata si ayah, di masa-masa perjuangan kemerdekaan dulu, selain ada para ulama Nusantara yang berjuang merebut kemerdekaan, di sisi yang lain ada juga para habaib yang merupakan keturunan Rasulullah bermarga Arab yang juga tidak ketinggalan ikut mengambil peran yang besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dulu itu di masa penjajahan Belanda, perjuangan untuk merdeka sangatlah berat. Para habaib dan ulama Nusantara adalah dua tokoh sentral yang sangat berperan dalam mempersatukan dan menyebarkan semangat kebangsaan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Selain itu, para habaib juga banyak yang ikut memberikan bantuan kepada para pejuang kemerdekaan, baik dalam bentuk dana maupun moral, dan juga di ranah diplomasi antar negara-negara dunia untuk mendapatkan kedaulatan negara Indonesia. Bahkan sampai ikut terjun di medan pertempuran sekalipun, kata si ayah kepada anaknya. Si ayah pun melanjutkan ceritanya lagi. Di antara para habaib yang sangat terkenal dan terasa jasanya hingga hari ini adalah Habib Syarif Sultan Abdul Hamid Al-Qadri dari Pontianak, yang mana beliau ini adalah salah satu tokoh yang sangat berperan penting dan ikut hadir di saat konferensi meja bundar antar negara-negara dunia demi memperjuangkan hak dan kedaulatan Indonesia untuk bisa merdeka. Selain itu, beliau juga adalah Habib yang mendapatkan perintah khusus dari Bung Karno untuk merancang lambang negara. Hingga dari tangan beliaulah lahirlah satu karya legendaris yang kita kenal hari ini sebagai lambang Garuda Pancasila. Selain itu, ada juga Habib yang bernama Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, yang mana proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 selain terjadi karena desakan golongan muda, akan tetapi tanggal itu ditetapkan sebagai hari kemerdekaan juga tidak lepas dari pertimbangan para ulama. Habib Ali Al-Habsyi Kuitang inilah sosok penting yang menentukan tanggal dan waktu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersebut. Habib Ali Al-Habsyi sendiri, beliau merupakan ulama yang sangat berpengaruh dan disegani dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Petuah beliau selalu menjadi pedoman sekaligus motivasi keberanian bagi para pendiri bangsa untuk berani mengambil keputusan-keputusan besar meskipun itu penuh dengan risiko. Tetapi berkat kecerdikan dan doa Habib Ali Al-Habsyi yang tidak putus-putusnya kepada Allah, perjuangan itu pun berbuah manis. Dan berdasarkan penuturan dari Ketua Umum Robitah Alawiyah yakni Habib Zain bin Umar Sumain, Presiden Soekarno dulu itu sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno terlebih dulu menemui Habib Ali Al-Habsyi untuk meminta pendapat beliau mengenai tanggal dan waktu yang tepat untuk membacakan proklamasi. Dan akhirnya Habib Ali pun menentukan bahwa tanggal proklamasi sebaiknya dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang bertepatan dengan 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Dan Habib pejuang berikutnya yang juga tidak kalah penting peran dan jasanya bagi Indonesia ialah Habib Hussein Mutahar. Jasa beliau ini sangat banyak bagi negara Indonesia. Di antaranya adalah beliau adalah sosok pahlawan yang telah menyelamatkan bendera pusaka merah putih dari upaya perampasan penjajah. Dan beliau juga adalah sosok bapak pendiri Pramuka Indonesia sekaligus pendiri Paskibraka Indonesia pertama, yang mana formasi dan tata caranya masih digunakan oleh para paskibraka hingga hari ini. Habib Hussein Mutahar selain bermental pejuang, beliau juga mempunyai jiwa seni yang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya lagu-lagu nasional yang beliau ciptakan. Contohnya yang paling terkenal adalah lagu ciptaan beliau yang berjudul Hari Merdeka, yang tidak ada satupun dari kita semua hari ini yang tidak kenal dengan lagu ini, bahkan hafal di luar kepala, kata si ayah kepada anaknya. Si ayah pun lanjut berkata bahwa itulah tadi sedikit contoh dari banyaknya para habaib yang sebenarnya sangat berjasa bagi kemerdekaan negara Indonesia. Dan si ayah pun menegaskan lagi kepada anaknya, "Anakku, jasa besar para habaib dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sangatlah banyak. Ini tidak boleh dilupakan dan tidak bisa didustakan. Banyak sejarah yang mencatat hal ini. Karena berkat kegigihan dan ketulusan para habaib dan ulama di masa lalu untuk membangkitkan semangat juang para pahlawan-pahlawan Indonesia demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa yang sampai hari ini bisa kita nikmati," ucap sang ayah kepada anaknya.
Dan si anak pun menyimak cerita ayahnya tersebut dengan penuh semangat, dan dia pun langsung mengikrarkan diri ingin menjadi seperti para ulama-ulama pejuang dan habib-habib seperti di masa lalu. Dan dia pun berjanji kepada ayahnya akan selalu berusaha memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Contohnya adalah seperti berupaya meredam segala perpecahan, fitnah, dan adu domba yang belakangan ini banyak beredar di media-media YouTube, yang tentu saja itu akan berdampak buruk bagi persatuan kita selama ini di Indonesia. Itu janji sang anak kepada ayahnya, dan si ayah pun tersenyum bangga melihat semangat dan tekad yang anaknya ucapkan di teras rumah mereka. Itulah tadi janji sang anak kepada ayahnya, dan si ayah pun tersenyum bangga melihat semangat dan tekad yang anaknya ucapkan di teras rumah mereka pada hari itu. Dan obrolan ini pun berakhir. Tamat.